Adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mendengar cerita tentang seorang pemuda yang dengan penuh cinta dan kasih sayang menggendong ibunya sejauh 400 km menyusuri Jazirah Arab untuk menunaikan ibadah haji? Dialah Uwais Al-Qarni, pemuda dari zaman yang miskin beserta ibunya yang sudah tua dan lumpuh, yang menyusuri Jazirah Arab dari negeri Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Adalah Uwais Al-Qarni yang miskin, hidup di negeri Yaman. Beliau bersama ibunya dan sudah memeluk Islam karena Islam sudah sampai ke negeri Yaman. Suatu hari sang ibu meminta kepada anaknya agar satu saat nanti mereka berdua bisa menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Anaknya pun mengamininya, menyanggupinya, meskipun tidak tahu bagaimana caranya, karena mereka adalah orang yang miskin, yang tidak punya kendaraan seperti unta, seperti halnya tetangga-tetangganya yang kaya. Kemudian Uwais memutar otak bagaimana caranya agar bisa terlaksana untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Maka pemuda Uwais ini kemudian membeli seekor anak sapi. Dalam versi yang lain membeli seekor anak kambing atau domba. Dan setiap hari anak sapi itu digendongnya menyusuri bukit. Naik dan turun bukit setiap hari. Tiada hari tanpa menggendong anak sapi itu untuk naik dan turun bukit. Sehingga orang-orang mengatakan, Uwais telah gila, Uwais telah gila. Tapi Uwais tidak pernah menanggapinya. Hingga musim haji tiba, maka anak sapi itu telah beranjak dewasa dan otot-otot di tubuh Uwais sudah menjadi lebih kekar dan kokoh karena terlatih menggendong anak sapi berbulan-bulan. Sehingga di saat musim haji tiba, berangkatlah Uwais dengan ibunya dengan berjalan kaki. Sang ibu dengan penuh kasih sayang digendongnya menyusuri padang pasir Jazirah Arab sejauh kurang lebih 400 km dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah. Di sanalah mereka berdua menunaikan ibadah haji. Dan ada keajaiban yang tiba-tiba muncul, yaitu kulit Uwais yang semula sakit, tiba-tiba dengan doanya yang bersungguh-sungguh, kulitnya yang sakit itu menjadi sembuh. Tinggal bundaran putih di telapak tangannya. Di depan Ka'bah Baitullah, Uwais kemudian berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Sang ibu yang mendengar doa anaknya itu kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan dosa-dosamu wahai anakku? Wahai ibuku, yang penting Allah mengampuni dosa ibu. Dan dengan ibu diampuni dosa-dosanya dan masuk surga, maka Allah pun akan meridhoi aku untuk bisa masuk ke dalam surga. Demikianlah kemudian mereka berdua pulang dengan tetap berjalan kaki menyusuri padang pasir Jazirah Arab hingga sampai ke rumahnya di negeri Yaman. Tak lama berselang kemudian Uwais teringat kepada Rasulullah karena ia belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Pun di saat berhaji, Uwais tidak bisa bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Maka satu hari Uwais mohon pamit kepada sang ibu untuk bisa kembali ke Madinah di sebelah utara Mekah Al-Mukarramah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, untuk mengobati rasa rindunya kepada yang ia cintai,
yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sang ibu dengan berat hati mengabulkannya dengan catatan, andai kata sudah bertemu dengan Rasulullah, segera pulang karena sang ibu sendirian di negeri Yaman. Maka segera berangkatlah Uwais dengan berjalan kaki menyusuri perjalanan yang lebih jauh lagi, karena bukan hanya di Makkah Al-Mukarramah tetapi terus ke arah Madinah atau Madinatul Munawwarah. Dan alangkah kecewanya Uwais Al-Qarni ketika sampai di rumah Rasulullah, ternyata yang menemuinya adalah sang istri dari Rasulullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Disampaikan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sedang tidak ada di rumah karena beliau sedang berperang di luar kota. Sehingga dalam dilema yang mendalam antara menanti kedatangan Rasulullah dan pesan sang ibu tercinta agar segera pulang, maka Uwais kemudian berpamitan pulang kepada Aisyah dan dipesankan kepada Aisyah, tolong titip salam untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ketika Rasulullah kembali dari peperangan sampai di rumah, disampaikanlah oleh Aisyah bahwa tadi datang seorang pemuda dari Yaman. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya generasi terbaik dari tabi'in adalah seorang pemuda yang sering disebut sebagai Uwais. Maka carilah dia, dan kalau bertemu dengan dia, maka mintalah dia berdoa kepada Allah agar kalian diampuni dosa-dosanya. Itu pesan Rasulullah kepada para sahabat sambil memandang Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka ketika Umar ibn Khattab menjadi khalifah, dia tidak bosan-bosan untuk menanti kedatangan rombongan dari Yaman yang berhaji maupun berdagang ke Makkah Al-Mukarramah. Setiap kali ada rombongan dari Yaman, selalu saja oleh Sayyidina Umar selalu ditanyakan, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Hari berganti hari, minggu berganti minggu, hingga bulan berganti bulan. Akhirnya ada serombongan pedagang dari Yaman yang menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Dan ditanyakan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, apakah kalian serombongan pedagang dari Yaman? Dijawab oleh mereka, betul, kami adalah rombongan pedagang dari Yaman. Lalu apakah ada di antara kalian seorang yang bernama Uwais Al-Qarni? Kemudian di antara rombongan itu ada yang mendekat pada Sayyidina Umar dan dikatakan, saya adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian Sayyidina Umar menanyakan, apa yang menjadi bukti bahwa engkau adalah Uwais? Kemudian Uwais ini menunjukkan telapak tangannya yang putih, bekas keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa di depan Ka'bah Baitullah. Maka percayalah Sayyidina Umar bahwa yang mengaku sebagai Uwais itu benar-benar Uwais Al-Qarni, pemuda yang disebut oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik dari tabi'in. Dan sebagaimana perintah dari Rasulullah, ketika bertemu dengannya, maka hendaklah ia meminta kepada Uwais agar mendoakan bagi dirinya agar diampuni dosa-dosanya. Maka demikianlah kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab sebagai khalifah ketika itu kemudian meminta kepada Uwais Al-Qarni agar mendoakan kepada Sayyidina Umar
agar Sayyidina Umar diampuni dosa-dosanya. Itulah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang dengan penuh kesetiaan dan kasih sayang menyusuri Jazirah Arab dengan berjalan kaki, menggendong ibunya yang telah tua dan lumpuh, dan kemudian dia menjadi seorang yang terbaik di masa tabi'in, yakni orang yang hidup di masa Rasulullah tapi beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.